wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da ma ba'd. Yang kita hormati Bapak Wakil Bupati Kabupaten Padang Pariaman, yang terhormat Bapak Dr. Andus Rahman MM, terima kasih Pak. Kemudian kita hormati Bapak-bapak dari pimpinan Forkompida Kabupaten Padang Pariaman, hadir dari Dandim atau mewakili, kemudian Kapolres Padang Pariaman atau mewakili, Kapolres Kota Pariaman atau mewakili. Kemudian kita hormati Bapak Kepala Kementerian Agama Kabupaten Padang Pariaman atau mewakili. Kemudian kami hormati pimpinan SKPD, OPD yang hadir. Terima kasih Pak Dr. Jimmy, Pak Dr. Asfinuddin atas kehadirannya. Kemudian Bapak Zahirman Esos MM. Kemudian kami hormati Wakil Ketua Basnas Kabupaten Padang Pariaman lengkap hadir. Kemudian Bapak-bapak, Ibu-ibu dari perwakilan bank yang hadir. Kemudian rekan-rekan wartawan yang hadir pada kesempatan ini. Seterusnya kami hormati Bapak-bapak, Ibu-ibu, Buya-buya, Ketua UPZ Nagari se-Kabupaten Padang Pariaman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita ucapkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita bisa hadir dalam sebuah acara gerakan launching gerakan Cinta Zakat sebagai tindak lanjut dari apa yang sudah dilakukan oleh Bapak Presiden kita. Kita lanjutkan dengan launching gerakan Cinta Zakat di Kabupaten Padang Pariaman. Selanjutnya salawat dan salam kita kirimkan kepada arwah junjungan kita, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tauladan kita, panutan kita dalam menjalani hidup dan kehidupan. Baik Bapak Wakil Bupati, dapat kami laporkan bahwa kegiatan kita ini adalah turunan dari kegiatan Basnas Pusat, di mana sebelumnya Basnas Pusat telah meluncing gerakan Cinta Zakat ini, sekaligus penyaluran penyerahan zakat Bapak Presiden, Wakil Presiden dan juga beberapa menteri di hadapan pimpinan Basnas Pusat. Kemudian harapannya supaya kegiatan gerakan Cinta Zakat ini masif di setiap provinsi dan kabupaten kota, sehingga ada surat edaran dari Basnas Pusat supaya kita tidak lanjuti. Tapi kita di Basnas Kabupaten Padang Pariaman, kita tidak hanya sebatas launching gerakan Cinta Zakat, tapi kesempatan ini kita kumpulkan semua ketua UPZ Nagari se-Kabupaten Padang Pariaman dalam rangka silaturahim dan konsolidasi dalam rangka peningkatan pengumpulan zakat di Kabupaten Padang Pariaman. Karena memang kita melihat potensi zakat di Padang Pariaman ini sangat besar, apalagi jiwa kedermawanan atau filantropi dari masyarakat Padang Pariaman itu sangat tinggi. Termasuk juga kedermawanan dari perantau-perantau kita, mereka yang biasanya menyalurkan zakat langsung juga ke kampung halamannya. Maka pada kesempatan ini kita juga mengambil momentum Ramadan ini sebagai pintu masuk untuk meningkatkan jumlah dari pengumpulan zakat di Padang Pariaman, sehingga kita konsolidasikan UPZ kita, sehingga kita juga meluncurkan gerakan yaitunya program 1KK 1 Zakat Fitrah melalui UPZ Nagari. Harapannya adalah supaya di setiap masyarakat kita di Padang Pariaman, mereka menyalurkan zakatnya termasuk zakat mal dan zakat fitrah kepada lembaga yang memiliki legalitas sebagai amil. Baik itu di Basnas di tingkat kabupaten, maka perpanjangan tangan dari Basnas Kabupaten telah membentuk UPZ, unit pengumpul zakat di setiap nagari. Kemudian kita juga sudah membentuk unit pengumpul zakat di instansi vertikal. Salah satunya adalah UPZ di Kementerian Agama. Jadi Kementerian Agama, semua staf pegawai dari Kementerian Agama itu dipungut zakatnya melalui UPZ Kemenak.
dan nanti program-program kependistribusiannya juga dilakukan oleh Kemenang. Dan harapan kami juga memang sesuai pembicaraan kami dengan pimpinan, mungkin dengan Pak Dandim, juga Pak Kapolres Kota dan Kabupaten, mungkin mohon titip salam dan sampaikan harapan dan pesan kami ini Pak, supaya harapan kita berdasarkan hitung-hitungan kita, potensi zakat di masing-masing instansi vertikal seperti TNI, Dandim itu dengan jumlah personel yang cukup lumayan banyak, itu potensinya 1 tahun itu bisa terkumpul dana zakat dari TNI itu 500 juta. Begitu juga dengan Polres Kota dan Kabupaten, masing-masing itu potensinya lebih kurang 500 juta. Jika 3 instansi ini termasuk juga Kemenang setelah kita bentuk dan kita lantik UPZ-nya, kita menargetkan Kemenang itu dalam 1 tahun itu bisa menghimpun dana zakat dari pegawai Kemenang itu 500 juta. Jadi ketika 4 instansi ini dengan 4 UPZ-nya itu akan berpotensi untuk menghimpun dana zakat 2 miliar. Begitu juga harapan kita di setiap UPZ nagari, jika masing-masing nagari kita perkirakan bisa menghimpun dana zakat. Kalau seandainya tidak maksimal minimal 1 tahun itu 100 juta, maka akan bisa terkumpul sekitar 10 miliar dari UPZ nagari. Karena dari jumlah nagari kita 103, maka potensi ini yang kita garap. Nah, oleh karena itu kita berharap dengan adanya pertemuan ini supaya gerakan cinta zakat itu menjadi lebih masif. Kami berharap semua stakeholder dan masyarakat gencar mengisi konten-konten media sosial dengan himbauan dan ajakan berzakat melalui Basnas atau UPZ-nya. Kemudian juga melihat potensi Padang Pariaman ini besar, kami juga kemarin sudah mengukuhkan relawan amil dari kalangan guru mengaji. Ada sekitar 206 relawan amil dari guru mengaji yang sudah kita kukuhkan di Pandopo. Secara bersamaan semuanya kita kukuhkan, kita jelaskan uraian tugas mereka, sehingga mereka juga mensosialisasikan kepada masyarakat agar menyalurkan zakatnya kepada Basnas. Maka konsekuensi dari tugas mereka itu kita memberikan hak amil sebesar 5%. Kemudian begitu juga kemarin, yaitunya kita kukuhkan relawan amil dari kalangan imam khatib, garin dan labainya. Itu kemarin. Insya Allah Sabtu besok kita juga akan pertemuan dengan semua pimpinan pondok pesantren dan guru pondok pesantren se-Kabupaten Padang Pariaman. Mereka juga akan kita kukuhkan sebagai relawan amil. Mereka yang akan mensosialisasikan, kemudian mengkomunikasikan keberadaan Basnas, dan juga harapannya mengedukasi masyarakat agar para muzaki kita menyalurkan zakatnya melalui Basnas. Karena Basnas sebagai lembaga pemerintah non-struktural yang diberikan amanah oleh Bapak Bupati untuk tu'khadhu min agniyaihim faturadu ila fuqaraihim, memungut zakat dari orang-orang kaya, dari muzaki, kemudian mendistribusikannya kepada para mustahik. Dengan demikian, jika semakin besar, semakin banyak dana zakat yang terhimpun, maka berpotensi akan semakin besar dan semakin banyak para mustahik kita terbantu. Harapannya ada impact, akan bisa mengurangi angka kemiskinan, dan kemudian harapan kita akan bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemberian modal usaha, meningkat perekonomian masyarakat, kemudian manusia akan menjadi berkualitas. Masyarakat Padang Pariaman tidak boleh ada lagi yang tidak sekolah, tidak boleh ada lagi yang tidak kuliah karena hanya tidak punya uang untuk kuliah. Jadi Basnas hadir untuk memberikan solusi itu melalui dana zakat. Kemudian kita di Basnas sekarang ini lagi melakukan sebuah pendekatan kolaboratif dan partisipatif. Jadi kita berkolaborasi dengan semua pihak, semua instansi. Kita kerjasama dengan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Bencana. Hadir Pak Jimmy, nanti kita buat MOU Pak Jimmy. Kita ada program segap kakap yang dibuat oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, sehingga ada penggarapan secara bersama berjamaah untuk menuntaskan suatu korong atau suatu nagari, sehingga program-program kita semua terukur dan terintegrasi. Harapannya pada hari ini kita juga ke MOU dengan Dinas Dukcapil. Dengan Dinas Dukcapil harapannya ada pemanfaatan data kependudukan untuk validitas data mustahik.
Karena bagi Basnas kepercayaan dari Muzaki itu adalah sesuatu hal yang amat penting, sehingga kepercayaan itu akan menjadi kapital, menjadi modal bagi kita untuk mereka percaya menyalurkan zakatnya ke Basnas. Maka kita membentuk, menyediakan data-data yang akurat dan sehingga bisa dilacak. Maka melalui akuntabilitas itu kita mempersiapkan data Muzaki dan data Mustahik. Maka kita kerjasama dengan Dinas Dukcapil, dan juga kita ingin MOU dengan Dinas Sosial, dan Pemberdayaan Perempuan, dengan harapan data-data kemiskinan itu semuanya terintegrasi, kita menggarapnya bersama sehingga tidak terjadi tumpang tindih, sehingga tidak terjadi overlap, atau jangan terjadi ada pembiasaan masyarakat kita yang menerima bantuan hanya mereka saja. Jadi ketika ada penyatuan data itu, ketika semuanya terintegrasi, harapannya masyarakat kita yang sudah diberikan intervensi oleh Basnas, kita harus merubah kultural, kemudian merubah struktural. Karena ada kemiskinan kultural dan ada kemiskinan struktural. Yang paling berat bagi kita di Padang Pariaman ini adalah mentalnya yang miskin. Ini perlu kolaborasi dan edukasi secara bersama-sama. Maka untuk penyediaan data itu kita kerjasama dengan Dinas Kominfo, dengan Bapak Zahirman. Kita sudah membuat website Basnas. Di dalam website itu ada kalkulator zakat. Maka para muzaki kita, semua ketua UPZ bisa menggunakan kalkulator zakat. Jika ada yang mau konsultasi, jika ada yang bertanya, harta saya sekian, pendapatan saya sekian, kira-kira berapa dana zakat yang harus saya keluarkan, bisa dibuka di website Basnas Kabupaten Padang Pariaman. Dan kami berharap semua UPZ dan semua masyarakat bisa berteman dengan media sosialnya Basnas, dengan Facebooknya Basnas, dengan Instagramnya Basnas, sehingga apa yang dilakukan oleh Basnas semuanya terupdate. Melalui website juga kita menyediakan berbagai macam informasi dan berita. Itu adalah bahagian dari bentuk akuntabilitas kami. Karena Basnas itu berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 itu ada 7 asas penyelenggaraan zakat. Salah satunya adalah terintegrasi dan akuntabilitas. Maka kami berkolaborasi dengan semua pihak. Dan kita sudah merintis kolaborasi kerjasama dengan Dandim. Kita sudah melakukan bedah rumah, banyak sekali bedah rumah yang kita kerjasamakan dengan Bapak Tentara kita. Terima kasih Pak Tentara, Pak Dandim, kita berikan aplaus untuk mereka. Kemarin ada daerah TMMD, itu banyak sekali tenaganya, kemudian desain dan segala macamnya. Nominalnya ada yang 15 juta, ada 20 juta, tapi hasilnya sampai 40 juta. Itu luar biasa, itu kerjasama. Tapi bisa ditindaklanjuti melalui UPZ-nya Pak. Ada dana UPZ-nya, jadi nanti UPZ dari Dandim itu juga punya program tersendiri. Mungkin ada pensiunan dari tentara atau purnawirawan atau apalah. Mungkin dari keluarganya, hidupnya mungkin dengan keterbatasan, mereka diprioritaskan juga untuk dibantu melalui dana zakat yang dihimpun oleh UPZ-nya Kodim nantinya. Begitu juga kita kerjasama dengan Kapolres Padang Pariaman. Ada bedah rumah, ada disediakan juga dana oleh Bapak Kapolresnya. Buat donci langsung, uangnya dikumpulkan. Begitu juga dengan Kapolres Kota Pariaman. Mereka dikumpulkan semua polisi, terhimpun uang banyak. Kalau seandainya salurannya adalah melalui zakat, itu hartanya akan bersih Pak Kapolres, harta bersih, hati bersih, kemudian itulah yang untuk kita Pak. Jadi harapannya supaya percepatan untuk pembentukan UPZ kita kukuhkan, kami akan berikan beberapa kewenangan kepada UPZ untuk tugas perbantuan pendistribusian. Kemudian kami juga minta kerjasama dengan pihak perbankan. Karena mungkin banyak sistem kita sekarang ini sistem payroll system, maka model pembayaran yang langsung tidak lagi dalam bentuk tunai, dan harapannya semua UPZ kita, target kita ini semuanya di bulan Ramadan ini semua pengurus UPZ sudah punya rekening. Karena kita ingin buat sebuah flyer atau papan pengumuman sehingga semua masyarakat kita, muzaki kita, mereka tidak perlu bertanya lagi. Berikan jawaban sebelum mereka bertanya, berikan data sebelum mereka meminta. Itu yang harus kita lakukan. Karena Basnas Kabupaten Padang Pariaman mempunyai tagline baru dalam konteks pelayanan, yaitu yang melayani dengan cepat dan tepat. Maka kita terus melakukan inovasi berbasis IT. Sekarang ini
sistem kami, saya selaku ketua, ketika ada proposal masuk, ketika saya duduk di sini saya bisa memprosesnya. Karena kita sudah merekrut tim IT, kemudian membuat aplikasi sehingga semua layanan kita itu adalah berbasis IT. Karena hari ini kita harus beradaptasi dengan perkembangan zaman. Jadi memudahkan pelayanan kita. Kemudian Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, kita untuk sosialisasi kepada masyarakat, kita membuat buletin. Buletin itu kumpulan dari berita-berita yang kita himpun, yang ditulis oleh tim kita. Karena memang kita masih punya keterbatasan dana, maka memberdayakan potensi yang ada untuk mempublikasikan berbagai macam pihak tentang apa yang sudah dilakukan oleh Basnas. Karena modal utama kita adalah kepercayaan, trust. Untuk menumbuhkan kepercayaan, kita membuat berbagai macam instrumen. Ada buletin yang kita buat, ada berbagai macam media yang kita sediakan, sehingga masyarakat tahu siapa yang berzakat, kemudian berapa zakatnya, kemudian kepada siapa disalurkan. Itu semuanya kita buka secara terang benderang. Masyarakat bisa melihat apakah mustahilnya itu benar-benar berhak atau tidak. Mungkin dilacak saja Facebooknya Basnas, rumahnya tidak layak huni, kemudian hidupnya seperti itu. Itu adalah bahagian dari ikhtiar kita. Makanya kita bentuk relawan Amil supaya dakwah tentang zakat ini lebih masif. Berdasarkan hasil pengamatan kita di Padang Pariaman, materi-materi khutbah, ceramah-ceramah agama, termasuk juga di bulan Ramadan, kurang tersentuh tentang keberadaan Basnasnya terkait dengan UPZ-nya. Maka kita bentuk relawan Amil, kita bentuk UPZ Nagari supaya pembicaraan tentang Basnas, gerakan cinta zakat ini menjadi masif. Kapan perlu itu menjadi viral dan menjadi media pembicaraan bagi masyarakat kita. Kemudian di Basnas kita juga melakukan kajian fikih zakat. Sebelumnya kita rancang hari Jumat, tapi ternyata setiap Jumat agenda Basnas juga sangat padat, baru beberapa kali yang kita lakukan. Kemudian kita juga sudah berkoordinasi dengan semua OPD. Dari dana zakat yang kita himpun kemudian kita distribusikan ke berbagai macam program. Kita coba koordinasi dan evaluasi. Seperti Padang Pariaman Sehat, apa saja yang penyakit yang diderita oleh masyarakat kita. Kemudian bagaimana model penanganannya, di mana saja wilayahnya. Itu kita semuanya punya data. Berapa jumlah jenis penyakit, kemudian di mana tempatnya, itu kita punya data. Kita konfirmasi kepada Dinas Kesehatan supaya ada tindakan-tindakan lanjutannya. Jadi semuanya itu kita sediakan, namanya ada, jenis penyakitnya ada, tempat tinggalnya ada, semuanya terekam. Kita sudah buat sistem itu sehingga ketika ada permintaan data kita bisa menyediakan data itu dengan cepat. Karena moto kita adalah melayani dengan cepat dan tepat. Kemudian kita juga melaporkan tentang tagline kita sekarang ini. Ada tagline pengumpulan kita, Ikhtiar 2021 berkualitas. Maka 2021 ini adalah tahun pertama bagi kami pimpinan baru. Karena kami dilantik bulan Juli kemarin. Di masa transisi kita melanjutkan program yang sebelumnya. Sekarang tahun 2021 ini adalah total perencanaan kita. Mulai dari desain RKT kita, berdasarkan pemetaan permasalahan mustahik, kemudian pemetaan potensi muzaki kita, maka kita buat tagline Ikhtiar 2021 berkualitas, supaya semua layanan kita semuanya kita optimalkan. Tidak boleh ada lagi UPZ yang tidak tahu dengan tugas dan fungsinya. Tidak boleh ada lagi dia tidak bekerja, karena Amil ini adalah namanya bahasa Arab. Amil itu artinya adalah orang yang bekerja. Karena kita ingin bentuk tim kerja, bukan tim yang hanya tercantum namanya. Karena memang di setiap SKUPZ semua kita evaluasi, maka pada konsideran terakhir dalam setiap tahun kita berikan capaian target harus sekian. Jika tidak tercapai kita evaluasi. Ini untuk ikhtiar kita 2021 berkualitas. Kemudian kita punya tantangan berat di Padang Pariaman. Karena Bupati Padang Pariaman itu adalah mantan Ketua Basnas Kabupaten Padang Pariaman. Maka Basnas Padang Pariaman harus lebih maju. Tentu harus didukung oleh Bapak Bupati kita. Makanya Bapak Bupati kita ini di antara sekian banyak bupati yang ada di Indonesia,
yang mantan Ketua Basnas itu adalah Bapak Bupati Padang Pariaman. Kita berikan aplaus. Kemudian juga Bapak Wakil Bupati kita adalah mantan Kepala Dinas Pendidikan. Maka tentu ikhtiar kita Basnas dengan pimpinan daerah supaya meningkatkan indeks kualitas sumber daya manusia kita. Maka Basnas berkontribusi untuk meningkatkan itu. Tentu nanti dukungan dari Pak Bupati, Bapak Wakil Bupati, mungkin melalui regulasi. Sekarang ini Pak Wakil Bupati, berdasarkan surat edaran Bapak Bupati, bahwa semua ASN, semua honorer dan PTT, itu surat edaran itu sebelum-sebelumnya juga seperti itu. Tapi kita di tahun sekarang ini mengawal, semua potensi itu kita garap. Ketika untuk UPZ Nagari kita canangkan program 1 KK, 1 zakat fitrah ke UPZ. Kita melihat data, jumlah KK kita di Padang Pariaman itu adalah kita asumsikan 153.000. Jika 1 zakat fitrahnya adalah 35.000, maka potensi yang akan dihimpun oleh UPZ Nagari 1 KK 1 zakat fitrah ke UPZ adalah 5.355.000.000. Itu Bapak-bapak, 5.355.000.000. Itu zakat fitrah akan terhimpun 1 KK 1 zakat fitrah ke UPZ. Kita bermain data. Ini potensi yang harus kita garap. Kemudian ASN yang ada di Padang Pariaman berdasarkan data kita di luar ASN Kemenak. Karena nanti ASN Kemenak melalui UPZ Kemenak, yaitunya 6.000. Berdasarkan surat edaran dari Bapak Bupati, bahwa masing-masing ASN menyalurkan zakat fitrahnya, 1 KK itu 1 ASN itu 2 orang. Kita hitung, 6.000 dikali 2, 12.000, dikali 35.000. Totalnya adalah akan terhimpun potensinya 420 juta. Tahun sebelumnya baru terhimpun 250 juta. Berarti ada gap, masih ada gap sekitar 150 juta. Ini gap potensi yang harus kita garap. Maka kami berikhtiar 2021 berkualitas. Maka kami butuh dukungan dari Bapak Bupati, dukungan dari Bapak Wakil Bupati. Lalu kita masuk ke tenaga honorer. Meskipun di bawah ada berdinamika, tapi kami ini adalah al-amilu man ista'malhul amir. Kami ini adalah orang yang diberikan tugas oleh pemimpin, diberikan amanah oleh Bapak Bupati. Ketika ada perintah dalam surat edaran kepada Bapak Bupati, ada ASN, ada honorer, ada pegawai relawan, sukarelawan, maka kita kawal dengan surat kita. Maka potensi honor jumlahnya 7.900 dikali 35.000. Potensinya dari honorer itu adalah 276.500.000. Luar biasa. Karena setiap jiwa, mau dia PNS mau tidak PNS, siapapun itu, yang zakat fitrah ini tetap wajib bagi masing-masing. Jadi tidak tergantung kepada pendapatan. Apalagi yang kalau sudah punya gaji. Kemarin kami sampaikan kepada Pak Bupati di Pandopo. Ini Pak Bupati, sesuai dengan surat edaran Bapak Bupati ini kami kawal supaya ikhtiar 2021 berkualitas ini bisa dimaksimalkan. Apa kata Pak Bupati? Lanjutkan. Karena ini kan saya sudah tanda tangani. Berarti potensinya ini perlu dimaksimalkan. Jadi ini perlu mengklarifikasi jika ada yang mengaragui tentang itu. Lalu kemudian beberapa ikhtiar-ikhtiar kita terus menggali potensi-potensi kita dengan perantau kita. Kemarin kita diajak oleh Pak Bupati pergi ke beberapa provinsi, mengunjungi perantau-perantau kita menyapa, kita memperkenalkan Basnas dengan program-program Basnas. Semoga ke depan pengumpulan zakat kita menjadi lebih maksimal. Kemudian kemarin kita juga mengumpulkan para pemuda dan mahasiswa dan juga relawan sosial supaya ketika ada bencana terjadi, ada mahasiswa yang mengumpulkan sumbangan supaya itu disalurkannya melalui Basnas. Itu harapan kita. Jadi nanti mohon bantuan kawalan dari Bapak Wakil Bupati supaya nanti ada relawan-relawan yang mengumpulkan zakat infak di jalanan supaya disalurkan melalui Basnas. Kemudian kita juga punya program ZCD, Zakat Community Development di Padang Pariaman. Di Sumatera Barat ini hanya 2, satu di Padang Pariaman, satu di Kabupaten Tanah Datar. Mana sahabatnya berdiri? Mana ketua kelompok ZCD-nya mana? Ini di apa nama negerinya?
Balai Bahia. Kita punya program produk namanya Nata de Coco. Nanti Pak Wakil Bupati jika ada program-program Pemda nanti dibeli aja dari produk dari mustahik kita ini Pak. Jadi daripada membeli produk orang lain lebih encak dari produk mustahik awak. Ada keberpihakan untuk itu. Kita berikan aplaus untuk Bapak Bupati kita. Kemudian harapannya ZCD ini harus menjadi berhasil. Saya udah bilang ketika ada pendampingnya sahabatnya tidak bekerja maksimal, kita ganti. Kita kalau untuk memaksimalkan dana zakat ini kita serius. Kalau ada yang terlibat di dalam Basnas, kemudian digaji melalui dana zakat, kita serius menagih kerjanya. Kalau tidak maksimal, kita ganti. Soal suka dan tidak suka itu soal lain. Kita menjalankan tugas secara profesional. Kita rekrut yang baru, yang punya kinerja baik. Itu yang mesti kita tegaskan terkait dengan komitmen kita. Kemudian kita juga bermitra dengan para entrepreneur. Nanti ke depan ada pengusaha-pengusaha muda, nanti para mustahik kita yang menerima modal usaha, itu kita dorong nanti supaya mereka punya mental entrepreneur, mental pengusaha. Lalu kemudian kita punya prinsip, yang baik yang lama kita pertahankan, kemudian yang kurang baik kita tinggalkan, dan kemudian kita adopsi inovasi baru yang lebih baik. Itu harapan kita, semoga pengumpulan zakat di Padang Pariaman lebih maksimal, akan semakin banyak dana terhimpun, semakin banyak pula masyarakat kita terbantu. Barangkali itu saja yang dapat kami laporkan Bapak Wakil Bupati. Mohon kesediaan Bapak Bupati memberikan sambutan dan arahan. Nanti akan ada peluncuran atau launching secara resmi. Demikian, mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada Ketua Basnas Padang Pariaman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Pada sore yang berbahagia ini, tentunya marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat yang selalu dicurahkan kepada kita semua, sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini kita dapat hadir bersama dalam rangka nantinya melakukan launching gerakan Cinta Zakat untuk Kabupaten Padang Pariaman. Salawat dan salam marilah selalu kita hadiahkan kepada arwah junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sudah membawa kehidupan umat dari kehidupan jahiliyah ke kehidupan Islamiyah seperti yang sama-sama kita nikmati pada kesempatan ini. Yang dihormati Bapak Forum Koordinasi Pimpinan Kabupaten Padang Pariaman, ada Bapak Dandim yang mewakili, Bapak Kapolres Padang Pariaman yang mewakili, juga Bapak Kapolres Pariaman yang mewakili, yang sudah hadir bersama-sama kita pada kesempatan yang berbahagia ini. Yang dihormati Kepala OPD di lingkungan Kabupaten Padang Pariaman, hadir kependudukan Pak Dr. Dini, Pak Dr. Aspinuddin, Kes, hadir Bapak Kepala Dinas Kominfo Pak Zahirman Esos MM, yang dihormati Pak Kemenak ataupun yang mewakili yang hadir pada kesempatan ini, terusnya yang dihormati para pimpinan Bang Nagari yang hadir pada kesempatan ini. Terusnya yang kita banggakan dan kita harapkan terus menerus tanpa henti, Ketua Basnas Padang Pariaman beserta seluruh pimpinan Basnas yang hadir pada kesempatan ini. Yang dihormati Bapak-bapak dan Ibu Kepala atau Ketua UPZ Unit Pengumpul Zakat Nagari yang hadir pada kesempatan ini. Dan juga adik-adik kita dari apa tadi Pak? Yang ini boleh bayar ZCT, ya. Insya Allah nantinya andaikan ada hal-hal yang perlu kita kerjasamakan nanti di tingkat Pemda terkait dengan
snack dan lainnya. Ketika nanti electricity bisa memenuhi pesanan dan lainnya itu, nantinya mungkin kita bisa sampaikan di tingkat rapat-rapat di lingkungan dinas. Kita juga bisa memberitahu kepada teman-teman kita di OPD yang ada di Kabupaten Padang Pariaman. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, sebelum kita berbicara tentang zakat, pertama sekali izinkan saya ingin sampaikan mohon maaf dari Bapak Bupati Padang Pariaman, Bapak Suhatribun SEMM, yang tadinya Ketua Basnas sudah menyampaikan bahwa satu-satunya bupati yang ada di Indonesia ini yang mantan atau pernah menjadi pengurus Basnas, ya mungkin Bupati Padang Pariaman, Bapak Suhatribun SEMM. Artinya apa Bapak Ibu semua? Ketika nanti Ketua Basnas yang pada hari ini terjadi nanti komunikasi ataupun koordinasi dan konsultasi, diyakini cepat linknya itu Bapak Ibu. Pasti cepat linknya karena beliau juga adalah mantan daripada pengurus Basnas. Nah, sebelum itu saya juga ingin menyampaikan kepada Bapak Ibu yang hadir pada kesempatan ini, kemarin ada rapat melalui Vidcon dengan Bapak Presiden Republik Indonesia. Maka dalam rapat itu agenda yang dibahas hanya dua saja. Pertama terkait dengan pemulihan ekonomi pasca COVID-19. Yang kedua adalah terkait dengan perkembangan COVID-19 itu secara internasional maupun nasional, dan juga bawa dia kepada daerah kita beberapa daerah. Nah, perkembangan COVID-19 itu Bapak Ibu semua pada kesempatan Dilanjutkan dengan foto bersama.